aktif lensa ultrawide-nya. Kalian bisa lihat untuk previewnya cembung seperti ini. Ini yang aktif lensa ultrawide-nya ya teman-teman. Oke, sekarang kita langsung coba bagaimana untuk hasil dari lensa ultrawide. Kita tekan pada tombol shutternya. Perhatikan juga ya teman-teman sebelum di shoot dan setelah kita shoot. Sekarang kita akan coba lihat untuk hasilnya. Nah, ini dia untuk hasil dari lensa ultrawide-nya ya teman-teman. Kalian bisa lihat. Sedangkan ini untuk hasil dari lensa utamanya tadi. Jadi config ini berfungsi juga untuk lensa ultrawide dan lensa utamanya. Oke teman-teman, kali ini kita akan coba mereview config terbaru, yaitu config iPhone saturasi versi 3. File config ini jika kita pasangi nantinya sudah support juga untuk lensa ultrawide, lensa utama serta lensa makronya. Dan untuk Gcam-nya, jika kita set HDR-nya di tengah seperti ini, maka bisa kita aktifkan untuk tap shoot atau live foto ya teman-teman, seperti iPhone. Oke, sekarang kita akan coba lihat untuk tutorialnya. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba mereview config untuk Gcam LMC 8.4. Di video ini nanti saya sudah menginstal aplikasi Gcam-nya ya teman-teman. Ikonnya seperti ini. Dan untuk kalian yang ingin mendownloadnya, linknya nanti ada di deskripsi video ini. Dan bila kalian klik linknya, tampilannya seperti ini. Di sini saya menggunakan versi yang saya tandai ini teman-teman. Untuk kalian pengguna Samsung, kalian bisa menggunakan versi Scan 3D. Dan untuk kalian pengguna Oppo dan Realme, kalian bisa menggunakan versi AWM. Oke, di sini juga sudah ada aplikasi kamera HW ya teman-teman. Yang ini, fungsi aplikasi ini agar kita bisa menggunakan lensa ultrawide pada Gcam-nya. Nanti kalian bisa download juga, linknya ada di deskripsi video ini. Dan untuk kalian yang baru pertama kali menginstal Gcam, ada baiknya menginstal dulu aplikasi Kamera 2 Pro. Yang ini ya teman-teman. Fungsi aplikasi ini untuk mengetahui perangkat kita sudah support Gcam atau belum. Nah, misalnya seperti ini, kita buka aplikasi Kamera 2 Pro-nya. Nanti di sini kalian bisa lihat untuk perangkat yang saya gunakan yang centang level 3. Artinya perangkat yang saya gunakan harus menggunakan config berformat IUP. Bila yang centang level full, kita harus menggunakan config berformat JPEG. Dan bila yang centang limited external dan yang lainnya, itu artinya perangkat yang kita gunakan tidak support pada Gcam ya teman-teman. Ingat teman-teman, yang centang harus level 3 dan level full ya teman-teman. Oke, jika sudah pada tahap ini, langsung saja kita coba ya teman-teman. Kita buka aplikasi Gcam LMC 8.4-nya. Jika tampilan seperti ini, langsung kalian klik izinkan sampai dan selesai. Nah, ini sudah di dalam aplikasi Gcam-nya teman-teman, tapi ini belum kita pasangi config. Kalian bisa lihat teman-teman, ini cuaca cukup mendung. Nah, cara pemasangan config-nya cukup mudah. Di sini kita pergi ke more setting terlebih dahulu seperti ini. Lalu di sini kalian klik saja nanti opsi config setting ya teman-teman. Lalu klik lagi save setting, lalu klik yes. Nah, ini bertujuan untuk menimbulkan folder LMC 8.4 pada file manajernya. Oke, sekarang kita cek di file manager. Untuk file manager di sini saya menggunakan aplikasi ZA Saver ya teman-teman. Kalian bisa dapatkan aplikasi ini di Play Store saja. Nah, misalnya seperti ini, kita buka aplikasi ZA Saver-nya. Di sini kalian cari folder LMC 8.4 teman-teman. Nah, ini kan sudah muncul untuk folder LMC 8.4-nya teman-teman. Kalian bisa download file config-nya dan pindahkan ke dalam folder LMC 8.4 ini. Di sini saya sudah memindahkannya ya teman-teman. Dia nanti berformat zip seperti ini. Kalian bisa perhatikan. Nah, jadi kita perlu mengekstraknya teman-teman. Cara ekstraknya cukup mudah. Kalian tap saja pada file config-nya, lalu klik ekstrak di sini. Nanti dia membutuhkan password seperti ini teman-teman. Nah, ini hanya sebagai contoh, jadi saya blur ya teman-teman. Untuk kalian yang ingin tahu passwordnya ada di video ini. Jadi jangan di skip-skip ya teman-teman, agar passwordnya tidak kelewatan. Oke, jika sudah kalian ekstrak, nanti muncul beberapa file config seperti ini. Format auto, JPG, dan IUP ya teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, kalian kembalikan ke aplikasi Gcam-nya. Lalu kalian kembalikan ke layar awal Gcam-nya ya teman-teman, seperti ini. Nah, lalu kita tinggal tap 2 kali di sebelah tombol shutter dan kita pilih file config yang ingin kita gunakan. Lalu klik import saja.
Oke, nanti untuk fitur-fiturnya dan layarnya sudah menjadi crop lebar seperti ini. Ini artinya untuk file config-nya sudah berhasil kita pasang. Jangan langsung di shoot ya teman-teman, karena ada sedikit settingan lagi agar hasilnya jadi jernih. Caranya di sini kita pergi ke more setting terlebih dahulu, lalu kalian scroll saja ke bawah, klik saja nanti processing foundation yang paling atas ya teman-teman. Nah, lalu di sini kalian scroll saja ke bawah, kalian cari opsi noise model, teman-teman. Ini ada opsinya noise model. Lalu kalian pilih lagi main kamera atau lensa utamanya. Lalu di sini kan ada opsi noise model, teman-teman. Kita perlu mengganti untuk opsi noise model ini sesuai sensor pada perangkat kita atau pada kamera perangkat kita, bukan sesuai pada perangkatnya ya, teman-teman, tapi sensor kameranya. Di sini saya menggunakan IMX682. Untuk kalian yang ingin tahu bagaimana saya memilihnya, kalian bisa cari saja di Google ya, teman-teman. Misalnya seperti ini. Karena saya pengguna Poco X3, di sini saya cari sensor kamera Poco X3 NFC. Nah, dia bakalan muncul untuk hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Sony IMX682. Nah, ini cukup kita samakan saja dengan aplikasi Gcam-nya. Kalian bisa lihat ini udah sama ya, teman-teman. Sony IMX682. Nah, jika sudah ketemu seperti ini, langsung saja kita kembalikan ke layar awal Gcam-nya. Oke, ini saya kembalikan ke layar awal Gcam-nya. Nah, langsung saja bisa kita coba ya, teman-teman. Langsung saja kita tap terlebih dahulu, lalu kita tekan pada tombol shutternya. Perhatikan ya, teman-teman, sebelum di shoot dan setelah kita shoot. Oke, sekarang kita akan coba lihat untuk hasilnya. Nah, jadi hasilnya benar-benar bakalan jadi cerah dan jernih seperti ini. Kalian bisa lihat ketika saya zoom ya, teman-teman. Untuk kedetalan gambar di sini cukup baik karena memang sudah kita setting tadinya, teman-teman. Untuk warna yang dihasilkan di sini untuk langit-langitnya bakalan jadi kebiruan seperti ini ya, teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba lihat sebelum kita shoot tadi, teman-teman. Kalian bisa lihat nanti untuk previewnya dia hanya seperti ini sebelum di shoot. Sedangkan setelah kita shoot hasilnya jadi seperti ini ya, teman-teman. Jadi untuk config dan settingannya ini cukup berhasil. Sekarang kita akan coba menggunakan lensa ultra wide nya, teman-teman. Ini kan ada cam 1 dan cam 2. Jangan langsung kalian tekan ya, teman-teman, karena di sini kita perlu mengatur ID-nya sesuai pada perangkat kita. Nah, caranya seperti ini. Kita pergi ke more setting terlebih dahulu, lalu kita scroll saja ke paling bawah ya, teman-teman. Klik saja additional kamera, lalu scroll lagi ke paling bawah, klik list ID manual. Nah, di sini kita perlu mengatur ID-nya secara manual ya, teman-teman. Nah, untuk mengetahui ID pada perangkat kita, di sini sudah saya sediakan aplikasi kamera HW, teman-teman. Yang ini kalian bisa download aplikasi ini, linknya ada di deskripsi video ini ya, teman-teman. Nah, misalnya seperti ini, kita buka aplikasi kamera HW. Di sini kan ada al kamera ID 0, 1, 21, 22 dan 25. Jadi kita ambil 4 angka dari 0 ya, teman-teman. Kita salin ke aplikasi Gcam-nya. Kita coba 0,1, 21, 22 dan 25. Klik selesai. Lalu klik OK dan kita kembalikan ke layar awal Gcam-nya. Oke, langsung saja kita klik pada opsi cam 2 seperti ini. Nah, ini sudah aktif lensa ultrawide-nya. Kalian bisa lihat untuk previewnya cembung seperti ini. Ini yang aktif lensa ultrawide-nya ya, teman-teman. Oke, sekarang kita langsung coba bagaimana untuk hasil dari lensa ultrawide. Kita tekan pada tombol shutternya. Perhatikan juga ya, teman-teman, sebelum di shoot dan setelah kita shoot. Sekarang kita akan coba lihat untuk hasilnya. Nah, ini dia untuk hasil dari lensa ultrawide-nya ya, teman-teman. Kalian bisa lihat. Sedangkan ini untuk hasil dari lensa utamanya tadi. Jadi config ini berfungsi juga untuk lensa ultrawide dan lensa utamanya. Oke, teman-teman, sekian dulu. Wassalam.